Tak terasa kita sudah lilin ketiga ya. Dan lilin keempat akan dinyalakan dalam beberapa hari lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bahas topik yang memang sudah dirancang menjadi persiapan kita di dalam kita memperingati Natal ya. Nah, saya mengajak kita memperhatikan nas firman Tuhan dari Matius 2 ayat 13 sampai 15 ya. 3 ayat ini kita baca bersama-sama ya. Saya akan bacakan yang sama dan kita bersama-sama ikut membacanya. 1, 2, 3. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saya baru saja membaca sebuah buku yang ditulis oleh Robert Wilson. Dan buku ini diterbitkan di Amerika. Di dalamnya ada kisah tentang 2 sahabat. Namanya Ken dan Alex. Nah, Alex ini rupanya mengalami suatu penyakit yang sulit disembuhkan sehingga dia harus dioperasi. Ini adalah 2 rekan bisnismen. Nah, pada waktu dioperasi rupanya berjam-jam. Sudah bisnisnya tertunda, terhambat, sekarang dioperasi, operasi berjam-jam, kira-kira 8 jam. Nah, setelah 8 jam dia lemes, lalu ternyata dia diberitahu proses penyembuhannya akan makan waktu berbulan-bulan. Ini membuat dia merasa, kenapa hidup saya penuh kemalangan, penuh kejutan, penuh hal yang tidak terduga. Nah, saudara, si Alex yang merasa kesal, merasa bingung ini dikunjungi oleh Ken. Nah, Ken kemudian sebagai seorang sahabat yang pernah mengalami situasi sulit seperti yang dialami, dia menyampaikan beberapa kata. "Alex, kamu tentu merasa hidup seperti tidak adil. Hidup seperti sangat rumit, sangat sulit untuk dijalani. Dan mungkin saja kamu akan mengutip ayat-ayat Alkitab yang ternyata mengkonfirmasi seperti Kejadian 42. Di situ ada ayat yang mengatakan, aku yang menanggung semua penderitaan ini. Ada lagi ayat mengatakan, kamu membuat aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati dalam sukacita. Nah, ini adalah ayat yang dikutip dari kisah Yakub yang merasa hidupnya sengsara karena Yusuf hilang, dia ditipu orang, dan kemudian sekarang Benyamin juga tidak ada. Lalu Ken mengatakan, kamu bisa saja mengutip ayat itu. Tetapi aku usulkan kamu mengutip ayat yang lain. Yang merupakan janji Tuhan untuk hidup kita sebagai orang Kristen. Alex mencoba mempersiapkan diri untuk mendengar. Karena Ken ini pernah menjadi penyintas melewati masa sulit. Siapa tahu melalui kalimat-kalimat dari Ken dia terhibur. Ken mengatakan, kutiplah Roma 8:25. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Wah, dan seterusnya. Nah, saudara, ayat itu menghibur Alex. Saudara, dalam hidup kita tidak selalu mengalami kemudahan, kelancaran, kegampangan. Lalu ketika kesulitan datang, 1, 2, 3, 4, wah, itu kita merasa sumpek. Lalu kita merasa hidup tidak adil. Lalu kita merasa, kenapa hidupku sangat menderita? Nah, saudara, bertumpuk-tumpuk akan membuat kita merasakan semacam itu. Nah, saya membayangkan Yusuf mengalami kekagetan semacam itu. Anda bisa bayangkan, dari kenalan seorang gadis yang manis, tiba-tiba dia mendengar dari orang lain. Kayaknya dia mulai muntah-muntah dan dia kayaknya hamil. Wah, kekagetan. Kalau kita apa dicerai? Nah, saudara,
Singkat cerita tidak dicerai. Dan kemudian melalui penampakan Tuhan, dia menerimanya. Dan kemudian ada sensus. Harus perjalanan begitu jauh. Nah saudara-saudara, sampai di sana tidak dapat tempat untuk menginap. Tidak dapat tempat yang layak. Nah saudara-saudara, kali ini kita membicarakan topik ketika Yusuf mengikuti tahap berikutnya. Yaitu mengembara ke Mesir. Ya, itu sebabnya judulnya semacam ini. Nah saudara-saudara, waktu kita belajar tentang apa yang terjadi pada Yusuf, kita akan menyadari bagaimana peran Tuhan di sana. Nah, saya mengajak kita memikirkan 3 pelajaran penting yang perlu kita percayai. Supaya kita semakin menghayati pemeliharaan Allah bagi kita. Nas tadi mengajarkan 3 pelajaran penting. Kita akan pelajari satu persatu. Dari peristiwa pengembaraan, perjalanan ke Mesir ini. Apa yang kita bisa pelajari? Mari kita perhatikan Matius 2 ayat 15b. Saya akan bacakan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir ku panggil anakku. Perhatikan di sana. Genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Pelajaran pertama, peristiwa ini adalah penggenapan firman Tuhan. Atau kalau kita mau ringkas, peristiwa ini adalah penggenapan nubuat. Saudara, waktu dituliskan kata Mesir, apa yang kita bayangkan? Suatu tempat yang subur, menyenangkan? Saya ambil di internet. Aduh, kalau kita di sini ya beberapa menit lihat foto-foto masih asik lah. Tapi kalau tinggal sini beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, wah mulai merasa kita, aduh kenapa tempatnya nyaman. Dan kita mulai merindukan tanah airku tidak kulupan. Kita menangis ya, betapa indahnya Indonesia. Nah mungkin Yusuf juga semacam itu kali. Ke Mesir, aduh saudara. Yusuf sebagai seorang Yahudi yang dididik oleh ayahnya dididik oleh kakeknya, dididik oleh leluhurnya. Yang pasti dia pernah dengar apa? Mesir adalah tempat nenek moyangnya diperbudak, disiksa, ditindas. Ini tempat yang menjadi kegelapan bangsa Israel di masa yang lalu. Nah sekarang saudara-saudara, dia harus pergi ke Mesir. Saya membayangkan dia akan merasakan sesuatu suasana ke Mesir. Aduh, saudara bisa bayangkan. Ini tempat yang seperti apa yang harus dia tuju. Saudara-saudara, di sana disebutkan tentang dari Mesir ku panggil anakku. Kenapa kita sebutkan ini penggenapan nubuat? Saudara-saudara, ini adalah frase yang dikutip dari kitab Hosea. Nah, Hosea itu siapa? Dia adalah seorang nabi di dalam perjanjian lama, nabi kecil. Nabi yang nasnya tidak sebanyak Daniel, Yeskiel, Yeremia. Ya, nah, saya tunjukkan ya. Jadi setelah perpecahan kerajaan Israel menjadi 2, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yang utara dipimpin oleh Yerobeam dan selatan Rehabeam. Kedua kerajaan ini lama-lama menjadi kerajaan yang mendukakan Tuhan karena mereka menyembah berhala. Padahal yang membawa bangsa Israel atau bangsa Yahudi ke Kanaan yang begitu indah, subur, makmur adalah Tuhan. Maka Tuhan marah, Tuhan murka, dan Tuhan akan menghukum. Tetapi Tuhan mengutus para nabinya untuk memperingatkan. Jikalau nabi ditolak, Tuhan utus lagi untuk memperingatkan. Jikalau ditolak, Tuhan utus lagi. Karena Tuhan sabar sekali. Nah saudara-saudara, pada akhirnya kita tahu bahwa mereka kemudian bandel dan dibuang ke Babel. Tetapi sebelum dibuang ke Babel, ada suatu macam peringatan. Salah satu seorang yang mengingatkan adalah Hosea. Hosea tinggal di kerajaan utara. Dan dia mengingatkan bahwa mereka sudah mengecewakan Tuhan. Saudara, kalau perhatikan kitab Hosea, Anda akan memperhatikan suatu khotbah yang menggetarkan. Tuhan karena yang menunjukkan pada bangsa Israel bagaimana kasihnya kepada bangsa Israel, dia memerintahkan Hosea, nikahilah seorang perempuan. Tapi yang dialami Hosea adalah perempuan itu kemudian melacurkan diri.
Nah, Anda bisa bayangkan, di dalam masa itu, dia bisa saja kemudian meninggalkan pelacur itu, meninggalkan wanita yang sekarang sudah begitu ternoda. Tapi Tuhan perintahkan apa? Cari, dekati, ambil lagi sebagai istrimu. Maafkan dia. Aduh, saudara, sampai dia punya anak, wanita itu melacur lagi. Saudara bisa bayangkan, dia menjadi gosip apa untuk kalangan orang Yahudi. Ya, katanya Nabi, nikahnya ke istri kayak begitu, istri kenapa nggak dibuang? Hosea mengatakan, itulah sikap Tuhan kepada Israel. Saudara, itu adalah suatu kisah yang menggetarkan hati, di mana Allah memakai peragaan melalui Hosea. Nah, saudara, melalui peristiwa Hosea kemudian menunjukkan bagaimana kasih Tuhan kepada bangsa Israel yang mengkhianatinya. Dan Tuhan terus-menerus mengasihinya. Dan di dalam konteks itu, Hosea mengeluarkan kalimat yang disebut tadi. Hai, ku panggil anakku dari Mesir. Nah, saudara, kita mulai pikir, bukankah ini sudah lewat pembuangan? Ku panggil dari Mesir. Nah, kalau kita bicara Mesir, berarti itu terjadi di masa lalu. Di masa lalu zaman Musa, di mana Musa sedang mengajak orang Israel keluar dari penindasan. Kalau itu sudah terjadi, kenapa ku panggil anakku dari Mesir? Nah, saudara, ku panggil anakku dari Mesir. Itu karena Tuhan mau menunjukkan pada orang Israel, kalian ini adalah anak-anakku yang dulu tertindas di Mesir. Ku ingatkan, yang membawamu keluar dari Mesir adalah Allah. Allah bukan hanya menunjukkan sebagai seorang pribadi yang mengasihi mereka seperti Hosea dengan istri, tetapi Allah memperlakukan mereka sebagai anak dan Allah adalah Bapa. Untuk mengingatkan orang Israel. Jadi saudara, Hosea di dalam 750 sebelum Masehi, dia mengatakan ini. Tetapi saudara, waktu saya membaca dari buku yang merupakan komentari kitab Matius, di sana tuliskan ada seorang bernama D. Eckerson, teolog dari Amerika. Dia menuliskan ayat-ayat di Alkitab Perjanjian Lama tidak sepenuhnya kita mengerti tanpa kita belajar Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru ternyata ayat yang diungkapkan oleh Hosea dikutip oleh Matius, dan itu ternyata penggenapan tentang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang kelak akan dibawa ke Mesir. Nah, saudara, ini luar biasa sekali. Ternyata apa yang dikatakan Hosea tentang pembebasan orang Israel dari Mesir, sekarang frase itu ternyata dilakukan untuk Kristus, dan Kristus pergi ke Mesir sebagai anak yang kelak akan keluar dari Mesir. Menunjukkan apa? Yesus Kristus adalah Israel sejati yang dipanggil keluar dari Mesir. Luar biasa sekali. Di situ menghubungkan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan Anda melihat meskipun berjalan ratusan tahun, Tuhan bisa mengatur sedemikian rupa sehingga peristiwa itu persis terjadi seperti yang Tuhan rencanakan, Tuhan maksudkan, Tuhan rancangkan. Itu sebabnya saudara, saya senang sekali ketika membaca kalimat ini. Sejarah, di dalam bahasa Inggrisnya history, adalah kisah Allah. Di dalam dunia yang kelihatannya sepertinya ulah manusia yang semaunya sendiri, ulah manusia yang sepertinya kacau balau ini, ada kendali Tuhan yang mengatur sedemikian rupa. Sehingga di dalam keliaran manusia, di dalam kejahatan manusia, tetap di dalam pengaturan yang sempurna, menggenapi rencana Tuhan. Saudara, di dalam suatu pidato yang diungkapkan oleh Ronald Reagan, dia pernah mengutip dari Benjamin Franklin semacam ini. Semakin lama saya hidup, semakin saya diyakinkan dan semakin membuktikan. Saya melihat kebenaran ini, bahwa Allah memerintah dan mengendalikan segala peristiwa dalam kehidupan manusia. Nah, saudara, ini adalah sesuatu fakta yang menenangkan hati kita. Bahwa di dalam segala sesuatu yang kelihatannya kebetulan,
kelihatannya kacau, kelihatannya tidak ada suatu kendali, Tuhan sedang mengatur segala sesuatunya untuk klop sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Nah sekarang saudara-saudara, mari kita bayangkan. Waktu kita bertemu dengan Yusuf atau Maria di dalam perjalanan. Kita akan merasa, ini dua orang ini lagi kemana? Jalan berdua, mungkin sama-sama naik keledai atau anak saya naik kuda. Pelan-pelan, kadang-kadang di tengah malam. Dan menuju perjalanan ke Mesir. Kita pikir ini orang-orang sederhana kurang kerjaan. Atau sedang iseng kemana. Ternyata mereka sedang berjalan menggenapi nubuat Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi saudara, ini adalah fakta yang menggetarkan hati kita. Bahwa di dalam peristiwa-peristiwa yang sepertinya kecil, sederhana, tidak berarti. Tuhan sedang bekerja. Maka saudara, ketika kita menyadari hal ini, mari kita sadar. Tuhan juga sedang bekerja melalui hidup kita. Tuhan sedang bekerja secara misterius melalui hidup kita. Maka kita terus peka apa yang dimaksudkan oleh Tuhan hidup kita. Dan perjalanan ke Mesir waktu itu pasti juga bukan perjalanan mudah seperti sekarang. Saya mendengar orang-orang kalau pergi tur sekalipun Israel perang, mereka aman-aman saja. Naik pesawat, kemudian ada bis yang menjemput dan sebagainya. Dengan cepat dalam beberapa hari mereka menempuh perjalanan. Nah, dalam zaman itu tidak demikian. Dan di dalam perjalanan semacam itu menuju ke Mesir, tempat yang memberikan trauma untuk bangsa Israel, mereka tetap harus menempuh. Nah, saudara, di dalam pelajaran pertama ini sangat mengajak kita memikirkan, apakah kita bersedia untuk mempercayai Tuhan dan ikut mengambil bagian dalam penggenapan rencananya, bahkan ketika jalannya nampak sulit. Saudara-saudara, saya membayangkan sebagai Yusuf dipanggil untuk menuju ke Mesir. Nah, saudara bisa bayangkan perasaannya bagaimana. Nah, berkaitan dengan hal ini kita melihat pelajaran yang kedua. Pelajaran kedua di dalam Matius 2 ayat 14. Saya akan bacakan. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir. Saudara-saudara, pelajaran kedua apa? Ketaatan Yusuf adalah wujud iman. Ekspresi iman. Pernyataan iman. Dia mendapat perintah, mendapat firman. Dan malam itu juga dia berangkat. Saudara, mungkin Anda sudah akrab dengan gambar ini. Ya, ini salah satu adegan di dalam film, yaitu The Nativity, dan kemudian menjadi adegan yang indah, ikonik, dan kemudian dipampang di dalam poster-posternya. Ya, kelihatan Yusuf sedang menatap Maria, dan adegan di dalam film itu adalah adegan di mana Maria baru saja kecapean. Setelah perjalanan begitu panjang, berpuluh-puluh kilometer dari Nazaret menuju Bethlehem, tidak sempat istirahat, tidak sempat pause, langsung melahirkan. Melahirkan dan adegan ditunjukkan begitu ekspresif, bagian perjuangan berkeringat di tengah malam itu. Tidak sempat mengeluh karena dia harus memikirkan bagaimana melahirkan anak. Setelah anak ini lahir, Yusuf memandanginya. Dan Yusuf yang membantu kelahiran ini berkeringat dan dia merasa letih. Saudara perhatikan, mereka begitu lega karena sang anak ini sudah lahir. Sang anak ini sudah di pangkuan Maria. Nah saudara, jikalau Anda menjadi Yusuf, yang Anda pikirkan apa? Finally, akhirnya kita bisa istirahat. Begitu bukan? Nah saudara, ternyata setelah beberapa waktu kemudian, Yusuf mendapat penampakan. Harus berangkat ke Mesir. Saudara, mari kita lihat situasi waktu itu. Ini peta dari Ensiklopedia Britannica ya. Ini adalah Kekaisaran Roma. Dan Anda kalau perhatikan, Kekaisaran Roma ini meliputi sebagian Afrika, sebagian Asia, dan sebagian Eropa. Waktu itu kemanapun orang pergi rasanya ketemu Kekaisaran Roma. Sehingga mereka menyebut seluruh dunia adalah Kekaisaran Roma. Ya, kalau Anda baca Kekaisaran seluruh dunia itu maksudnya kemanapun pergi jauh rasanya masih di Kekaisaran Roma. Ya. Nah, di bagian kanan bawah itu adalah daerah Yudea.
Nah, di daerah Yudea itu ada Arab, lalu ada Mesir. Jadi kalau kita dekatkan lagi semacam ini. Nah, saudara, mari kita perhatikan bahwa Yusuf harus pergi ke Mesir. Kita lihat lebih dekat. Ini adalah Danau Galilea. Lalu Danau Galilea mengalir airnya melalui Sungai Yordan menuju ke Laut Mati. Dan di dekat Laut Mati itu ada kota Yerusalem. Di atasnya dekat Galilea adalah Nazaret. Ya. Nah, ini adalah rute yang harus ditempuh. Ya. Kadang-kadang orang Yahudi menempuhnya lewat seberang Yordan, kemudian nyebrang lagi di bawah. Nah, Bethlehem di mana? Bethlehem di sini. Nah, saudara, lalu Anda bayangkan, setelah di Bethlehem, mestinya mereka berbulan-bulan istirahat, mereka mendapat perintah dari Tuhan. Rekan saya di kantor beberapa setelah hamil, melahirkan 3 bulan tidak nampak. Karena kantor memberikan kesempatan mereka merawat anaknya secara intensif. Nah, Yusuf kemudian mendapat pengertian dari firman Tuhan, dia harus berangkat. Dan berangkat malam itu juga. Nah, Anda kalau mengetahui berangkat malam itu juga, artinya apa? Mereka pasti keluarga yang sederhana. Tidak banyak barang yang mereka punya. Atau tidak banyak persiapan yang harus mereka lakukan. Padahal mereka punya bayi. Nah, saudara, kalau kita harus pergi keluar kota, katakanlah setelah ini liburan akhir tahun. Wah, kita akan persiapan berhari-hari, koper diisi macam-macam bukan? Kita sudah pesan tiket jauh-jauh hari, banyak barang kita bawa, mungkin kita akan laundry di mana, akan cuci di mana dan sebagainya. Malam itu juga mereka berangkat. Dan jikalau perjalanan mereka harus melintasi berbagai yang mereka miliki begitu terbatas. Ini gambaran mereka orang sederhana. Dan waktu mereka berjalan di tengah malam. Padahal tadinya dari Nazaret sudah ke Bethlehem. Sekarang dari Bethlehem menuju ke Mesir. Perjalanan bagaimana? Mari kita lihat. Ini adalah Yerusalem dan Bethlehem. Dan mereka akan menuju ke Mesir. Nah, saudara, dari Yudea itu ada garis tebal merah. Kemudian menuju ke Mesir. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan, lintasan ini bisa ditempuh Yusuf Maria, tidak tahu dalam berapa hari atau berapa minggu. Lalu kita mulai berpikir, Pak, dulu kok bangsa Israel sudah puluhan tahun ya, sampai 40 tahun lebih muter-muter, bagaimana itu? Nah, saudara, Tuhan tahu jalan ini bukan? Bisa kan menuntun? Bisa. Tetapi sengaja Tuhan lewatkan padang gurun, diputar-putar sambil mendidik, membina, mempersiapkan mereka. Sambil memperhatikan bagaimana sikap mereka, respon mereka terhadap Tuhan. Waktu baca kisah itu rasanya jatuh bangun di dalam kitab Keluaran, kita heran sekali. Masa yang panjang. Ternyata waktu saya baca Yusuf Maria waktu kecil, Israel menempuh puluhan tahun. Yusuf Maria bisa tidak? Kok bisa sampai Mesir? Berarti dekat ya? Memang dekat. Maksudnya relatif dekat dibanding Israel. Perjalanan itu ke sana. Nah, saudara, lalu mereka tinggal di daerah Babylon. Istilah Babylon bukan kerajaan Babylon ya, tetapi ada daerah di Mesir yang menamakan Babylon. Dan disitulah mereka tinggal di sana. Berapa lama kita tidak tahu. Nah, seorang pelukis mencoba melukiskan bagaimana ketika Yusuf Maria sampai di Mesir. Nah, saudara, ini bingkainya. Tapi kalau kita dekat semacam ini. Yusuf dan Maria di dalam kesederhanaannya. Bekalnya sangat sederhana. Mereka menempuh perjalanan ke Mesir. Tiba-tiba merasa, kisah Natal aslinya begitu rumit. Begitu tidak mudah. Begitu tidak gampang. Yesus harus dikopong kemana-mana. Mengalami ancaman kematian. Dan di dalam suasana yang pasti tidak pakai AC. Dia merasakan kepanasan dan dilindungi oleh Yusuf dan Maria dalam perjalanan. Saudara, apa yang kita bisa catat dari Yusuf? Yusuf sekarang ketika melihat pimpinan Tuhan. Dia pasti sekarang yakin Tuhan yang sama akan memandu dia. Maka dengan iman itu, dia ikut apa yang difirmankan Tuhan. Apa yang dilakukan Yusuf adalah ekspresi dari iman. Ini saya kutip dari kitab Yakobus.
Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yusuf beriman kepada Allah? Iya. Yusuf percaya kepada Allah? Iya. Yusuf yakin kepada Allah? Iya. Maka sebagai ekspresi keyakinan pada perintah Tuhan, sekalipun Mesir jauh, sekalipun Mesir menjadi trauma bagi bangsa Israel, Tuhan pimpin ke sana. Yusuf berangkat. Kapan berangkatnya? Malam itu juga. Ini adalah bentuk ekspresi iman pada firman Tuhan yang tiba pada dia. Saudara-saudara, saya menyebut iman. Apa iman itu? Di dalam Ibrani disebutkan semacam ini. Iman adalah being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Keyakinan yang sungguh pada apa yang kita harapkan. Dan kepastian tentang apa yang tidak kita lihat. Meskipun Yusuf tidak tahu nanti akan sampai di Mesir dengan selamat. Tidak ada bukti itu. Tetapi firman Tuhan memberitahu dia akan tiba di Mesir. Dan Tuhan akan kasih tahu nanti. Yusuf berkeyakinan itu akan terjadi. Iman kepada apa yang akan terjadi memberanikan Yusuf menelusuri perjalanan panjang menuju Mesir. Saudara, di dalam hidup kita ada saatnya kita akan melangkah dengan iman. Dan jikalau Anda perlu melangkah dengan iman, itu bukan hanya terjadi pada Anda, tetapi pada anak-anak Tuhan di masa lalu. Sebelum Yusuf, adakah orang melangkah dengan iman? Ada banyak. Saya memberi contoh salah satunya Nuh. Nuh mendapat perintah. Nuh, bangunlah bahtera, karena aku akan menurunkan air bah. Nuh belum lihat air bah seperti apa. Nuh juga belum lihat bahtera itu seperti apa. Tetapi dia beriman. Apa yang difirmankan Tuhan akan terjadi, maka dia lakukan. Sambil dia menjadi tertawan banyak orang. Karena mereka juga tidak pernah lihat perahu. Kamu mau bangun apa? Perahu yang gede sekali. Untuk apa? Bawa binatang-binatang yang banyak macam-macam. Bawa bekal macam-macam. Terus, nanti ini akan berlayar. Berlayar di tengah gunung. Anda bisa membayangkannya. Kerumitan yang dialami oleh Nuh bagaimana. Dan tetapi Nuh sendiri berkeyakinan firman Tuhan itu betul. Di sana dikatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Seperti langkah gila. Tetapi bedanya langkah gila adalah, langkah gila bukan berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan iman yang dimengerti dari Tuhan, tetapi berdasarkan ide-ide dan hasrat atau halusinasi kita. Setiap orang Kristen ada saatnya dituntut melangkah dengan iman. Contoh berikutnya siapa lagi? Saya ambil Abraham. Abraham sendiri, sudah berulang kali kita mendengarnya, adalah orang yang kemudian memiliki anak. Dia sedia berangkat dari Ur pergi ke Kanaan karena Tuhan menjanjikan nanti dia dapat tanah. Bukan hanya dapat tanah, hal yang memotivasi Abraham sangat besar adalah dia akan punya anak. Dan dari anaknya akan lahir keturunan yang jumlahnya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Siapa tidak ingin? Dan kemudian Abraham mendengar suara Tuhan. Persembahkan anak itu. Apa dasar persembahan? Jika anaknya dibunuh pasti habislah keturunan dia. Jikalau tidak dibunuh dia tidak taat. Satu-satunya kemungkinan dia mentaati dengan iman bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan. Dan ini yang terjadi. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Saudara, Nuh langkah iman. Abraham langkah iman. Yosua langkah iman. Daud langkah iman. Ada saat di mana dalam hidup kita harus melangkah dengan iman. Jikalau pimpinan Tuhan datang. Saudara, Yusuf mewujudkan imannya dengan ikut apa yang dipandu oleh Tuhan. Dan dia melangkah ke Mesir. Sekalipun Mesir memberi persepsi yang negatif dalam pikiran kita. Pertanyaan saya adalah, apakah ada perintah Tuhan yang sedang menanti tindakan kita? Apakah ada firman Tuhan yang kita baca sedang menanti ekspresi iman kita? Apakah ada ayat-ayat dalam firman Tuhan
yang sedang menyentuh pikiran kita, hati kita saat teduh atau baca firman, yang mendorong kita untuk bertindak dan melakukan ketaatan. Pertanyaan berikutnya, apakah kita bersedia untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan? Bahkan ketika untuk itu menghadapi tantangan besar. Uniknya saudara, ketika kita mendapat tantangan itu pas dengan takaran kita. Dan setiap kali anak Tuhan mendapatkan tantangan, dia akan merasa tantangan terlalu besar. Bagi Nuh, belum pernah bikin bahtera sebesar ini. Belum pernah bikin bahtera, apalagi bahtera sebesar ini, apalagi mengumpulkan binatang, apalagi untuk berlayar, terlalu besar. Bagi Abraham, ini terlalu besar, masa membunuh anak? Setiap orang akan mendapatkan tantangan iman yang bagi dia terasa terlalu besar, tetapi sesuai takaran yang sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Saya membayangkan kalau istri saya baru melahirkan, lalu saya dituntut perjalanan dari Bethlehem ke Mesir, tanpa mobil, tanpa Grab, tanpa gokar, tanpa taksi, tanpa bis. Jalannya gimana Tuhan? Ya pakailah keledai atau kuda. Terus kalau kedinginan, ya pakai baju. Terus berapa kilometer? Berpuluh-puluh kilometer. Aduh. Terus nanti kalau lapar bagaimana? Saudara, saya membayangkan Yusuf menit-menit sebelum berangkat dia juga merasa ini adalah tugas yang besar. Sekarang saya tanya Anda, kenapakah waktu Yusuf diberitahu Allah tidak langsung beritahu ini, Yusuf, terima dia sebagai istrimu. Nanti setelah kamu terima dia sebagai istrimu, hamil, ada sensus, kamu bawa dari Nazaret ke Bethlehem. Lintasnya panjang berat sekali. Sampai di Bethlehem, nanti setelah lahir kamu akan ke Mesir. Dari Mesir kamu akan kembali. Aduh, mungkin shock, kolaps mungkin. Tuhan pun tahu cara informasinya bertahap. Terima istrimu. Wah, terima. Sudah jiwanya stabil, istrinya hamil. Tiba-tiba dan Yesus pergi ke Bethlehem. Aduh, ya pergi. Sekalian menghindari orang Nazaret. Sampai di Bethlehem, sudah jiwanya stabil lagi. Pergi ke Mesir. Aduh. Jadi saudara, sekalipun peristiwa ini besar, berat buat Yusuf, Tuhan berikan takaran yang pas. Demikian juga untuk kita. Jadi saudara, di dalam hidup kita akan punya pengalaman-pengalaman iman. Di mana dalam pengalaman iman, kita mau tak mau mendekat dengan Tuhan dan berharap pertolongan Tuhan secara khusus buat hidup kita. Itu membentuk iman kita. Mari kita lihat pelajaran ketiga. Matius 2:14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Di sini ada kata anak itu serta ibunya. Anak itu siapa? Anak Allah. Siapa? Allah sendiri, Kristus. Tuhan menyertai pengembaraan mereka. Nah saudara, dalam kitab Matius itu digambarkan Allah sebagai Immanuel, Allah yang beserta kita. Lalu sempat saya pikir-pikir, loh bagaimana Yusuf dan Maria yakin Allah menyertai, padahal ini perjalanan begitu jauh. Saya lupa, anak bayi itu adalah Immanuel, itu Allah. Oh iya ya. Nah saudara, sekarang mari kita lihat begini. Saya sering mendapat pertanyaan, ya. Pertanyaan itu ketika orang membayangkan dunia dan Allah. Lalu bagaimana Allah menyertai, Allah terlibat. Nah, waktu memikirkan dunia, lalu memikirkan Allah. Allah itu ada di sana, dunia di sini. Nah, waktu Allah berinkarnasi menjadi manusia, yang kerap kali pertanyaan muncul apa? Kalau Allah menjadi manusia, surga kosong dong. Nah, surga di sana, Allah di sana, kemudian menjadi manusia, surga kosong. Nah kalau begitu yang menguasai, memimpin alam semesta ini siapa? Nggak ada kendali, tergantung pada si anak ini. Nah saudara, cilakanya kalau salah berimajinasi semacam ini, kadang-kadang memikirkan, wah ini nggak ada jawabannya ini. Atau kemudian kalau dia mengalami kesulitan, Allah jauh di sana dan saya tidak tahu bagaimana mengaksesnya. Nah saya punya cara penggambaran semacam ini. Mari kita bayangkan bahwa Allah kita itu adalah Allah Tritunggal yang
Maha hadir. Allah Tritunggal tentu saja ada Bapa, Kristus, Roh Kudus, ya. Dan saling mengasihi dari kekal, saling berelasi dari kekal, saling berkomunikasi dari kekal. Di dalam diri Allah yang satu itu ada 3 pribadi. Nah, ini yang saya sebut unity and diversity. Nah, sekarang kembali kepada dia tadi. Kita percaya bahwa Allah kita lebih besar dari alam semesta. Amin. Alam semesta lebih besar dari bumi. Maka saya menggambarkan bumi semacam ini. Allah Maha hadir di alam semesta, Allah Maha hadir di bumi. Ketika Allah menjadi manusia, Allah menjadi manusia Yesus Kristus. Di mana Bapa? Bapa ya di sana. Di mana Roh Kudus? Roh Kudus juga di sana. Allah tetap menyertai, Allah ada di sana. Bapa Maha hadir, Roh Kudus Maha hadir, Yesus Kristus mengosongkan dirinya. Di dalam bahasa Yunani itu kenosis, artinya membatasi keilahiannya. Yang mestinya Maha hadir, kali ini dia hadir di dalam ruang dan waktu tertentu. Di bumi, di Bethlehem. Bapa ada di sana? Ada. Roh Kudus ada di sana? Ada. Jadi saudara, kemahadiran Allah tidak pernah tidak ada. Maka di dalam keadaan semacam ini, Tuhan hadir dimanapun di seluruh alam semesta, juga di bumi. Maka ketika Yusuf dan Maria menuju ke Mesir, Allah menyertai mereka. Anak bersama mereka, Bapa bersama mereka, Roh Kudus bersama mereka, menyertai dia. Dan bukan hanya itu saudara, yang menyertai Yusuf itu apa? Janji Allah. Di sana dikatakan, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Jadi Yusuf tahu, saya pergi ke Mesir, daerah yang tidak enak, tempat nenek moyangku, leluhurku ditindas. Selamanya kah? Tidak. Akan ada saatnya Tuhan berfirman, dan jikalau Tuhan berfirman, balik ke sini. Nah, saudara-saudara, berdasarkan janji ini, keyakinan janji ini, kepastian janji ini, Yusuf berangkat dan menantikan janji Tuhan. Saudara-saudara, hidup kita adalah hidup yang penuh pengharapan. Karena apa? Ada janji Tuhan. Janji ini dimiliki oleh Yusuf dan Yusuf memiliki pengharapan. Janji ini pasti terjadi, pasti digenapi, sehingga berpegang pada janji ini, dia berangkat ke Mesir karena pasti akan kembali kelak. Saudara-saudara, adakah tokoh-tokoh yang berpegang pada janji? Ada. Musa dan tokoh-tokoh banyak lagi. Saya beri contoh Musa. Musa kegentar karena waktu dia diutus ke Mesir untuk berhadapan dengan Firaun. Siapa yang tidak gentar dengan pemerintah berkebudayaan tinggi yang begitu perkasa? Yang diandalkan Musa apa? Untuk menuju Firaun. Janji Tuhan. Bukankah aku menyertaimu? Janji penyertaan Tuhan menjadi pegangan Musa. Padahal dia cuma seorang gembala yang tidak punya backup politikus, tidak punya backup militer, tidak punya backup kekayaan. Berangkat hanya ditemani Harun. Apa yang menjadi andalan mereka? Janji Tuhan saat menghadap Firaun, Tuhan akan menyatakan maksudnya. Kita hidup dengan janji Tuhan. Nah saudara, di dalam perjanjian baru, Paulus juga mendapatkan janji Tuhan. Terus layani orang Korintus, terus beritakan firman. Aku akan menyertaimu. Dan banyak janji penyertaan dilakukan Tuhan kepada para murid. Saudara-saudara, kita hidup dengan janji Tuhan. Janji Tuhan memberikan pengharapan, keteguhan dalam hati kita. Ada seorang bernama Everett Storm. Namanya unik ya, Storm seperti badai. Tapi ya dia tidak berkaitan dengan badai. Dia adalah seorang peneliti, seorang pemimpin majalah. Dia menulis di Contact Magazine di Kanada. Lalu dia menghitung. Di Alkitab ada ribuan janji Tuhan. Ada 8.810 janji. Kok tahu? Kok tahu kalau jumlahnya seperti itu? Ketika ditanya, Everett mengatakan, saya hitung. Dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu yang terakhir dia hitung. Janji Tuhan itu ada berapa? Nah saudara,
Ada janji manusia dengan manusia, ada janji antara malaikat dengan manusia. Tapi janji Tuhan kepada manusia itu sendiri kalau dihitung ada 7.487 janji. Luar biasa sekali. Termasuk 2 janji sang Bapa kepada anak. Nah, saudara, ada 7.487 janji. Ada berapa janji yang kita sudah ketahui, kita kenal, dan menjadi pegangan kita. Semakin banyak janji Tuhan Anda pegang, Anda miliki, semakin teguh, semakin kuat, semakin kokoh hati Anda melintasi kehidupan ini. Karena saat krisis tiba, Anda tahu saya punya pegangan janji Tuhan. Saudara, saya ingin bertanya, renungkanlah perjalanan hidup Anda. Di mana Anda melihat penyertaan Tuhan? Tuhan ada di segala tempat. Apakah Anda melihat penyertaan Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan? Dan dengan janji-janji Tuhan, apakah ada tantangan yang membuat Anda ragu untuk melangkah dalam iman? Ini menjadi pertanyaan untuk kita pikirkan. Saudara, inilah 3 pelajaran yang kita peroleh dari kitab Matius 2 ayat 13-15. Pertama, peristiwa ini adalah penggenapan nubuat. Meskipun seolah-olah perjalanan 2 orang, entah pagi udah keledai di tengah malam, seolah-olah perjalanan yang insignifikan, ternyata sedang menggenapi nubuat. Jangan-jangan di tengah kesederhanaan Anda lakukan, Tuhan yang punya rencana sempurna, Anda sedang menggenapi maksud Tuhan. Pelajaran kedua, ketaatan Yusuf adalah wujud iman. Iman kita kepada firman Tuhan, iman kita pada Allah, waktu menggerakkan hati kita. Kerjakan. Dan ketaatan kita ekspresi dengan iman akan memunculkan bagaimana Tuhan akan menyatakan pimpinan yang baru. Yang ketiga, Tuhan menyertai pengembaraan mereka. Meskipun seolah-olah mereka kelihatan cuma berdua atau berempat dengan 2 kuda atau 2 keledai, Tuhan sedang menyertai mereka. Saudara, saya teringat pada seorang misionaris dari Inggris yang pergi ke Cina. Dan dia merintis pelayanan misionari di sana, OMF. Nah, waktu dia tinggal di Cina, kadang-kadang mengalami krisis yang begitu besar. Keuangan tidak cukup, keuangan tipis dan sebagainya. Sehingga dia hidup semakin kiris. Padahal dia waktu kecil juga sakit-sakitan. Istrinya menyadari, kadang-kadang dia kirim surat. Wah, surat itu memerlukan waktu berbulan-bulan. Membaca kekhawatiran istrinya, membaca kegelisahan istrinya. Hudson Taylor menulis balasannya. Dan di dalam balasan itu dia tulis, apa yang ditanya istrinya? Uangmu tinggal berapa? Apa yang menjadi peganganmu sekarang? Lalu Hudson Taylor menjawab, uangku tinggal 25 sen. Anda bisa kurs nanti ya. 25 sen itu berapa pound sterling atau berapa rupiah. Nah, Hudson Taylor tidak mengakhiri dengan frase itu. Uangku tinggal 25 sen. Ditambah janji-janji Tuhan. Ditambah janji-janji Tuhan, itu yang membuat Hudson Taylor menyelesaikan misinya di Cina dan OMF bertahan sampai sekarang. Saudara, kita memiliki janji Tuhan. Bukan cuma 1-2. Ribuan janji. Berapa janji yang Anda kenal, Anda miliki, Anda pegang. Untuk menyelusuri hidup yang rumit, yang luar biasa ini. Mari kita masuk di dalam doa.